Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Dan juga tak lupa salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Memang kita setiap harinya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kita masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Ya. Dan juga Abi mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap jangan sampai lupa menjaga kebersihannya, untuk rajin-rajin mencuci tangannya sebelum makan, sebelum memegang apapun, setelah memegang apa, baiknya untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit yang sedang mewabah di negara kita ini dan seluruh dunia, yakni virus COVID-19 ya. Semoga semua kita dihindarkan dari penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari kita selalu dalam keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan tausiah pada pagi hari ini akan diberi judul bersyukur. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Anak-anak yang soleh dan solehah, dari Quran Surat An-Nahl ayat 18 tersebut telah diterangkan bahwa apabila jika kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima, dan tidak akan mampu kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni yang pertama, bersyukur melalui lisan. Bersyukur dengan lisan adalah bersyukur dengan perkataan atau lisan. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa memuji kepada Tuhannya dengan mengucapkan bacaan tahmid ketika mendapatkan nikmat, beristighfar apabila melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Apa itu bacaan tahmid, Abi? Bacaan tahmid adalah kalimat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin untuk bersyukur, setidaknya melalui
lisan kita. Dan apabila kita melakukan kesalahan, segeralah juga untuk mengucapkan Astaghfirullahalazim. Lidah orang-orang yang bersyukur akan selalu dibasahi dengan zikrullah yang selalu mengiringi dalam setiap hembusan napas seseorang. Dan juga memberikan nasihat serta saling mengingatkan ketika ada yang melakukan kesalahan dan kekhilafan adalah juga merupakan bagian dari cara bersyukur dengan lisan. Di samping itu, cara yang kedua dalam bersyukur adalah bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah dengan senantiasa menjaga kolbu atau hati dari berbagai penyakit yang dapat merusak dan mengotori hati seperti sifat iri, dengki, dan juga riya, yang itu bisa menimbulkan sifat munafik. Hati yang senantiasa bersyukur akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dalam kehidupan yang dijalaninya. Tidak mudah berputus asa ketika datang ujian dan cobaan melanda. Dengan ujian dan cobaan tersebut, orang yang bersyukur dengan hati akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang tegar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Cara yang ketiga, kita juga dapat bersyukur dengan melalui amal perbuatan. Bersyukur dengan amal perbuatan adalah melalui tindakan atau amal yang kita dapat lakukan. Karena perbuatan seseorang dapat menjadi cerminan dari rasa syukur atau nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh bentuk cerminan syukur adalah dengan memberikan dan berbuat banyak kebaikan kepada orang lain. Bersyukur hendaknya selalu dilakukan dalam keseharian. Misalnya, perilaku serta akhlak yang baik dan mulia juga dapat menjadi gambaran dan bentuk dari wujud syukur dalam perbuatan. Ramah, sopan dan santun dalam pergaulan juga merupakan bagian dari rasa syukur itu sendiri. Dan juga seperti misalnya kita diberikan mata untuk melihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan mata kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita selalu menjaga melihat sesuatu hal yang baik-baik saja dan menghindari melihat sesuatu yang tidak baik. Bentuk dari cara bersyukur dengan amal perbuatan ini adalah cara bersyukur yang paling penting dalam kehidupan di masa sekarang ini. Sudah semestinya kita selaku anak-anak yang terpelajar, anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang bersyukur. Demikian juga bagi para pemimpin, menunjukkan wujud syukur dalam perbuatan adalah mereka yang senantiasa menunjukkan dan bisa menjadi contoh suri tauladan bagi orang yang dipimpinnya, bukan menjadi pemimpin yang mengajarkan berlaku dan bertindak kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya itu yang dapat kita lakukan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam dan seisinya,
Maha menguasai alam dan seisinya, Maha pengampun atas semua dosa. Dan marilah kita senantiasa berdoa agar dapat menjadi orang yang pandai bersyukur. Baik bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan lebih-lebih bersyukur dengan amal perbuatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat diambil hikmahnya. Dan yang terakhir, Abi juga mengingatkan kepada anak-anak semua untuk jangan lupa pagi ini mengerjakan sholat duha ya. Dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.